Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang kita tentang kitab A'malul Qulub, masih membahas tentang ridho kepada Allah Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Insya Allah akan kita lanjutkan. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Terlanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di pembahasan tentang ridho al-mustahab. Qala musannif hafizahullah ta'ala, ar-ridho al-mustahabu huwa ar-ridho az-zaidu anil qadari wal wajib. Ridho mustahab itu adalah ridho yang sifatnya tambahan dari kadar wajib. Jadi ada ridho dalam kadar wajib, nah ini adalah tambahannya, itu masuk dalam ridho mustahab. Faridho billahi robban, ridho terhadap Allah sebagai Rabb. Huwa an yardha billahi badalan min kulli ma siwahu wa kullu ma siwallahi la ibratan bihi indahu wa hiya darajatul muqarrabin. Ridho Allah sebagai Rabb maksudnya adalah ridho bahwa Allah itu sebagai satu-satunya, tidak ada yang bisa menggantikan selainnya. Dan kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu la ibrotan bihi indahu, tidak teranggap di sisinya. Jadi selain Allah dia tidak teranggap. Dan ridho seperti ini adalah darajatul muqarrabin. Ini adalah derajatnya para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, muqarrabin. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, kata Fudail bin Iyad, darajatul ridho anillahi azza wa jalla darajatul muqarrabin. Derajat ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala ini adalah derajat muqarrabin. Laisa bainahum wa bainallahi ta'ala illa rawiha wa raihan. Tidak ada antara dia dengan Allah kecuali rawiha, yaitu ittasa'a, sesuatu yang lapang, yang luas. Wa raihan itu bisa bermakna ar-rizqu, artinya segala sesuatu yang Allah berikan, sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu sesuatu yang berupa nikmat bagi dia. Itu ridho billahi robban. Kemudian ridho bil islami dinan, ridho terhadap Islam sebagai agama, huwa antardol a'mal as-salihah minal ghairi. Bahwasanya engkau ridho terhadap amal soleh itu bukan selainnya. Bukan selainnya. Jadi ridho terhadap segala amal soleh. Ini tambahan ridho Islam sebagai dinan. Dan yang berikutnya ar-ridho bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ridho Nabi Muhammad sebagai nabi. Wa antuhibba ma'rifata siratihi wa yakunu himmakat ta'dibu bi adabihi. Engkau senang atau suka mengetahui sirah atau perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan cita-citamu adalah untuk beradab dengan adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa takhalli bi akhlaqihi, berhias dengan akhlak beliau. Wa ta'si bima zada anil wajibi min sunnatihi, dan memperbaiki dengan segala sesuatu yang itu berupa tambahan dari sesuatu yang wajib, itu berupa sunnah-sunnah beliau. Artinya menambahkan dari yang wajib itu ditambahkan dengan sunnah-sunnah beliau. Wa tatimana antaku nama ahu fil jannah yaumal qiyamah. Tatamanna wa tatamanna, ya, berharap, berangan-angan. Wa tatamanna, engkau berangan-angan, antakuna, yaitu engkau itu bisa menjadi ma'ahu bersama Rasul fil jannah, di surga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu wujud ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dalam bentuk ridho yang mustahab. mustahab. Karena nanti ada ridho kepada Rasul yang sifatnya wajib, ya. Yang kemarin yang kita bahas kan yang wajib. Itu meyakini bahwa pokoknya yang berasal dari Rasul, syariatnya segala macam itu kita terima. Artinya kalau itu nggak ada rusak. Ya. Kalau ini orang nggak belajar sirah masih selamat, tetapi kalau belajar sirah itu mustahab. Maksudnya pengen beradab seperti adabnya Rasul, kemudian mengetahui seluk-beluk detailnya sirah Rasul, nah itu mustahab. Itu bentuk kecintaan dan ridho bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi kita. Apalagi berangan-angan nanti bisa di surga bersama beliau, itu menunjukkan keridhaan yang itu lebih dari kadar wajib, itu berarti kan.
Wa ridha bil qada wal qadar. Dan ini ridha terhadap qada dan qadar. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ar-ridha bil qada salah satu anwa'in. Ibnu Taimiyah beliau berkata, ridha terhadap qada itu ada 3 jenisnya. Ahaduha yang pertama adalah ar-ridha bi ta'at, ridha terhadap ketaatan. Fahada ta'atun ma'murun biha. Ini adalah ketaatan yang diperintahkan. Itu yang pertama. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, ridho. Gitu. Karena perintah Allah itu bagian dari ketetapan Allah. Maka ini ridho. Bahasan yang kedua, ar-ridho bil masaib, ridho terhadap musibah yang menimpa dia. Fahada ma'murun bihi. Dan ini juga diperintahkan. Imma mustahabun wa imma wajibun. Jadi ridho terhadap musibah itu bisa jadi dia mustahab, bisa jadi dia sesuatu yang wajib, kata beliau. Wa min kalami Ibnu Taimiyah rahimahullahu yatabayyanu anna ridha bil masaib wa ma yuqdiruhullahu wa ma yuqdihi yanqasimu ila qismaini wajibun wa mustahabun. Nah, dari ucapan beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka jelaslah bahwasanya ridha terhadap musibah dan apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah tetapkan itu terbagi menjadi 2, bisa wajib, bisa mustahab. Amal wajibu, adapun yang wajib faqad sabaqal hadisu anhu. Adapun yang wajib itu pembicaraannya sudah berlalu. Wa amal mustahab, adapun yang mustahab fahuwa darajatu ulya minar ridha indal musibah. Adapun ridha yang mustahab ini derajatnya lebih tinggi daripada ridha terhadap musibah. Karena musibah itu bisa jadi wajib karena dia tidak punya pilihan yang lain. Walati fiha sakinatun nafsi at-tamah. Karena pada ridho ini ada tenangnya jiwa yang sempurna. Wa hamdir rabbi subhanahu ala ma asabahu minad dhara. Dan ada pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa dirinya berupa sesuatu yang buruk. Kama yahmaduhu inda syara, sebagaimana dia memuji Allah ketika lapang, kondisi lapang. Wa hadhihi darajatun azizatun la yasilu ilaiha illa qillatun minal makhluqin. Ini adalah derajat yang agung, yang tidak sampai kepada derajat ini kecuali sedikit saja dari makhluk Allah. Qala Ibnu Aunin rahimahullah, kata Ibnu Aun, irdi bi qada ilahi ala makana min usrin wa yusrin. Ridholah engkau terhadap ketetapan Allah Ta'ala atas apa yang ada, yaitu berupa sesuatu yang sulit maupun sesuatu yang mudah. Fa inna dzalika aqallu lihammika. Karena yang seperti itu bisa meminimalisir kesedihanmu. Wa ablagha fima talaba min akhiratika, dan bisa sampai kepada sesuatu yang engkau harapkan berupa akhiratmu. Maksudnya ridho terhadap segala sesuatu baik dalam keadaan sulit maupun mudah, lapang, maka itu akan bisa meminimalisir kesedihan dan bisa menyampaikan pada cita-cita kita hidup yang nyaman di akhirat. Walam, ketahuilah, anal abdal lan yusib, seorang hamba lan yusiba haqiqatar ridho. Seorang hamba itu tidak akan pernah bisa mendapatkan hakikat ridho hatta yakuna ridhohu indal fakri wal ba'si karidohu indal ghina warroho. Seorang hamba, kata beliau, tidak akan pernah bisa sampai pada hakikat ridho hingga dia bisa ridho ketika fakir, ketika berat, sebagaimana ridhonya dia ketika berkecukupan dan lapang hidupnya. Ini perlu kita garis bawahi ini kayaknya ini. Kaifa tastaqdillahu fi amrika. Bagaimana Allah menetapkan urusanmu, summa tashutu in ra'aita qada'ahu mukhalifan lihawaka. Bagaimana engkau akan ridho Allah menetapkan urusanmu, kemudian engkau marah padahal engkau melihat ketetapan Allah, karena engkau melihat ketetapan Allah itu menyelisih hawa nafsumu, ya. Karena pengennya orang itu kan sugih apa-apa ya, ada lah, ini Allah uji dengan kesulitan, kekurangan, kesusahan. Terridho enggak? Ya. Makanya bagaimana engkau akan ridho terhadap ketetapan Allah dalam urusanmu. Gitu. Kemudian
wala alama hawaita min dalika lau wa faqalaka laka nafihi halaktaka. Bisa jadi apa yang kau inginkan itu kalau misalnya sesuai dengan apa yang kau inginkan, itu bisa jadi itu akan membinasakanmu. Wa tardo qada'ahu idza wafaqaha hawaka. Dan engkau ridho pada ketetapan Allah jika itu hanya sesuai dengan hawa nafsu. Wa dalika likillatin ilmika bil ghaib. Yang demikian itu karena sedikitnya ilmumu terhadap perkara yang ghaib. Wa kaifa tastaqdihi in kunta kadzalika. Bagaimana engkau akan meminta ketetapan jika kamu itu seperti itu? Maksudnya kita itu pengetahuan terhadap yang ghaib itu minim. Kemudian ketika Allah tetapkan sesuatu kepada kita, kemudian kita tidak ridho. Kok bisa gitu? Padahal kita ini tidak mengetahui dan Allah Maha tahu. Kok bisa kemudian kita tidak ridho kepada ketetapan Allah gitu. Padahal kita ini ilmu kita terhadap hal yang ghaib itu sangat sedikit. Ma'an softa min nafsika, engkau itu tidak adil terhadap dirimu sendiri. Wala asofta baba ridho, dan kau tidak akan bisa mendapatkan pintu ridho. Jadi kenapa nih catatan pentingnya kalau dari sini kita itu tidak akan bisa ridho secara hakiki sampai kita itu bisa ridho terhadap ketetapan Allah ketika fakir dan baik berat yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai. Nah, artinya kita itu ridho ketika ditetapkan mendapat ketetapan buruk, itu ridho kita sama seperti kalau kita itu mendapatkan karunia yang lapang. Dan yang perlu ditekankan mungkin itu tadi. Kita ini kadang tidak ridho terhadap ketetapan Allah dan sangat ingin sebagaimana yang kita inginkan, mendapatkan sebagaimana yang kita inginkan karena pengetahuan kita itu kan sedikit ya, kecil, tidak tahu terhadap hal-hal yang gaib, sedangkan Allah Maha tahu. Ini agak nggak nyambung tapi sebenarnya menjadi menarik karena orang itu disebut punya kemauan belajar yang tinggi itu ketika dia bukan hanya belajar yang dia sukai tapi belajar apa yang memang diperintahkan, diperlukan untuk memahami agama ini. Kan kalau hanya sekedar belajar yang dia sukai saja ya kan sesuai keinginannya, hawa nafsunya kan. Ya itu ya nyambung juga, bukan tidak nyambung. Ya nyambung juga. Saya kan temanya kan sebenarnya tentang itu ya, tapi kemudian itu nanti berlaku ketika kita ini belajar. Ketika ini kita yakin agama ini benar, ada hal-hal yang harus mau sungguh-sungguh kita pelajari meskipun kita nggak suka. Itu kan harus belajar itu. Wujud ridho juga kan. Ya. Allah Ta'ala. Kata beliau, wallahu min rahmatihi. Dan Allah itu bagian dari kasih sayang Allah. Lam yujab hadihi darajata ala ibadihi. Allah tidak mewajibkan derajat seperti ini kepada hambanya. Artinya tidak sampai harus derajat yang tinggi seperti ini. Li'ana aksarahum la yastati'una biha. Karena mayoritas dari hamba Allah tidak akan mampu bisa menjangkau derajat seperti ini. Fa'in qala qailun, jika ada seorang yang berkata limada yahmadul abdu rabbahu ala dara. Kenapa seorang hamba itu dia memuji Allah dalam situasi yang sangat sempit? Fal jawabu min wajhaini. Maka jawabannya ada di dua sisi. Al awal yang pertama li annahu ya'lamu annallaha ahsana kulla syai'in khalaqahu wa atqanahu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Karena dia mengetahui, orang itu mengetahui. Ketika dia mendapat sesuatu yang buruk kok memuji Allah, kenapa? Karena bisa jadi dia mengetahui bahwasanya Allah itu yang memperbagus segala sesuatu yang Allah ciptakan, wa atqanahu, dan kemudian menyempurnakan hakikatnya, wa annahu ma fa'ala syai'an illa li hikmatin, dan dia tahu bahwasanya Allah itu tidaklah melakukan sesuatu kecuali itu pasti ada hikmahnya. Fayardo an af'alillah, kemudian akhirnya dia ridho terhadap segala perbuatan Allah, wa yamatuhu 'alaiha, dan dia memuji Allah atas apa yang Allah tetapkan. Itu yang pertama. Bahasanya yang kedua li annahu ya'lamu anallaha a'lamu bima yuslihuhu. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah itu paling tahu terhadap apa yang baik untuknya. Wa ma yasluhu lahu min nafsihi. Dan Allah tahu apa yang baik, sesuatu yang lebih baik untuk dirinya. Maksudnya untuk hamba ini. Waqtiyaruhu lahu khairun min ikhtiyarihi li nafsihi. Pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan hamba itu untuk dirinya sendiri.
An Suhaib bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Suhaib, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, karena sungguhnya urusan orang beriman itu seluruhnya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin, yang demikian itu tidak ada kecuali hanya bagi orang yang beriman. In asobathu sarra'u sakaro, jika dia tertimpa sesuatu yang menyenangkan, yang lapang, dia bersyukur. Wa kana khairan lahu, itu baik baginya. Wa in asobathu dharra'u sabara, jika dia tertimpa sesuatu yang berat, yang susah, dia sabar. Fa kana khairan lahu, itu pun baik baginya. Fatahmadullaha ala hadal khairi allati qadarahullahu laka, maka engkau mesti memuji Allah atas kebaikan yang Allah takdirkan untukmu. Wa in kana qad ja'aka ala syakli musibatin au faji'atin, meskipun sesuatu yang Allah takdirkan untukmu itu datang dalam bentuk musibah atau faji'ah, yaitu musibah mu'allamah, sesuatu yang berat, musibah tapi yang berat kadarnya, maka tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah ridho yang mustahab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini semoga pemahaman ini mengantarkan kita kepada kesadaran dan kepada pengamalan yang Allah Ta'ala ridhoi, yaitu kita melaksanakan perintah untuk ridho pada bagian yang wajib, dan juga bisa naik dengan izin Allah Ta'ala juga ridho pada hal yang mustahab. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.